Selamat sore Pak Bambang dan teman-teman, semoga kalian sehat semua. Saya Rusana, Saya Shirley. Saya Susilawati. Pada sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang inovasi dan paradigma pendidikan di Cina. June ushers in the hottest month of the year in most parts of China, with temperatures rising and the weather slowly getting harsher. But millions of Chinese high school graduates and their parents are sweating for another reason. Gaokao. So what is Gaokao? Gaokao is China's life-changing, career-defining, nerve-wracking, all-important national college entrance examination, which nearly 10 million students will be taking in just a couple of days. Gaokao started in 1952 following a long tradition of selective examinations that date back to imperial days. Emperors would make talents from all corners of the realm sit for tests from which outstanding performers would be selected, and officials of different ranks Topik aktual yang akan mengawali presentasi kelompok kami pada sore hari ini adalah tentang Gaokao. Apakah Gaokao itu? Sejarah Gaokao dimulai pada masa Ancient China sebagai bagian dari sejarah panjang Keju, yaitu tradisi tes penerimaan kandidat bagi posisi-posisi penting pada masa imperial Kekaisaran Cina. Gaokao berakar pada bagaimana cara pandang masyarakat Cina yang sangat menjunjung tinggi pengetahuan. Pada masa sekarang, Gaokao digunakan untuk menyeleksi lulusan sekolah menengah atas yang akan masuk ke perguruan tinggi. Ujian ini disebut-sebut sebagai ujian yang paling sulit di dunia. Meskipun dianggap terlalu menekan siswa di Cina, tapi Gaokao dianggap sebagai cara terbaik
untuk mengadakan seleksi di Cina sebagai negara yang mempunyai jumlah populasi penduduk yang sangat besar. Salah satu dampak kakao adalah anak-anak di Cina sejak kecil sudah ditanamkan oleh orang tuanya nilai-nilai bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan yang lebih baik dan mereka sudah terbiasa dengan jam-jam panjang belajar di sekolah. Timbulnya budaya berkompetisi dalam pendidikan di masyarakat membuat orang tua hanya berpikir untuk bisa memenangkan kompetisi dengan cara memasukkan anak-anaknya di key schools. Key school di sini kalau di Indonesia adalah sekolah favorit. Berikut adalah skor PISA pada tahun 2012. Di sini Cina diwakili oleh Shanghai itu mendapatkan tempat nomor 1 dengan skor 613. Sementara pada PISA 2015, Cina mendapatkan tempat di tempat ke-10. Ya, meskipun tidak menempati tempat pertama, tapi di sini skor Cina masih tinggi di atas 500. Pada PISA 2018, Cina kembali menempati tempat pertama dengan skor yang sangat bagus pada reading, maths, dan science. Pada PISA 2018, Cina kembali menempati tempat pertama dengan skor yang sangat bagus pada reading, maths, dan science. Tingginya skor PISA negara Cina berdampak pada tingginya angka HDI atau Human Development Index Cina. HDI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, kemudian pendidikan, melek huruf, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Adapun yang menjadi rumusan makalah kelompok kami adalah yang pertama, bagaimanakah sistem pendidikan di Shanghai? Yang kedua, bagaimanakah kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Shanghai? Yang ketiga, bagaimana penjabaran paradigma pendidikan yang dianut di Shanghai beserta dengan contoh implementasi dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran? Yang keempat, bagaimana kualifikasi dan kompetensi guru, gaji, prospek karir guru di Shanghai? Yang kelima, bagaimana inovasi-inovasi pendidikan yang terjadi di Shanghai. Dan yang terakhir adalah bagaimana implementasi artificial intelligence dalam pendidikan di Shanghai. Adalah tujuan penulisan. Saya akan melewati tujuan ini karena tujuan ini sama dengan rumusan masalah yang sudah ada di slide sebelumnya. What's the education system like in China? Chinese children over 6 years old are allowed to enter primary school. After 6 years education here, they spend 3 years in junior middle school.
This 9-year education they receive is called National Compulsory Education, which requires all school-age children to be educated free of charge. Following compulsory education, Chinese students will sit their first important lifetime test, the Senior High School Entrance Examination, Zhongkao. Based on the results and personal choices, 87% of students step into senior secondary education, and 57% go to regular senior secondary schools to gain cultural and scientific knowledge, while 43% enter secondary vocational schools to be trained with skills for employment. In most provinces, those who enter regular schools will be divided into classes focused on social sciences, Chinese, English, mathematics, politics, history, and geography, or natural sciences, Chinese, English, mathematics, physics, chemistry, biology. Whichever one they choose decides what they will be tested on during the college entrance examination, Gaokao, their second important exam. The total point of the examination is 750. In fact, there are 6 foreign languages that can be chosen. English is the most popular. Whether students enter the university they prefer depends on their final scores and the enrollment mark of the university. Therefore, Gaokao is greatly significant to Chinese. That's why most senior students in high school work hard to prepare for the examination under huge pressure. However, China has implemented historic education system reform. Gaokao will adopt a 3+3 model. All subjects require higher-level Chinese, especially in traditional Chinese culture. Chinese education points to comprehensive personal development-oriented education. Gaokao tends to select examinees on the basis of majors. Sama seperti pendidikan di seluruh Cina, Shanghai juga menerapkan sistem pendidikan yang dimulai dari usia 3 tahun sampai 5 tahun, yaitu PAUD, kemudian pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan menengah pertama selama 3 tahun, 6 tahun dan 3 tahun ini disebut National Compulsory Education Program, yaitu program wajib belajar, di mana anak usia sekolah ini harus sekolah dan itu free of charge alias gratis. Tahap selanjutnya adalah pendidikan menengah ke atas selama 3 tahun. Ada pula pendidikan tinggi setingkat akademi selama 2-3 tahun, pendidikan tingkat kejuruan teknik 4 tahun, pendidikan gelar sarjana 4 tahun, pendidikan gelar magister 2-3 tahun, dan kemudian yang terakhir adalah pendidikan dokter. Adapun sistem penganggaran pendidikan atau pembiayaan pendidikan, di Shanghai anggaran pendidikan disalurkan ke sekolah melalui gaji guru, investasi modal, dan anggaran operasional berdasarkan jumlah siswa. Pengeluaran publik Shanghai untuk pendidikan sebagai bagian dari PDB adalah sekitar 3,5% pada tahun 2013, nah di mana proporsi ini jauh lebih kecil daripada yang dibelanjakan oleh negara-negara berkinerja tinggi lainnya seperti Finlandia, Jepang, Republik Korea, dan Amerika Serikat. Shanghai tidak lagi menggunakan sistem K-School untuk pembiayaannya. Hal ini berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Shanghai menganggap sistem K-School ini adalah pendidikan dasar yang tidak adil. Sebaliknya, Shanghai berfokus pada usaha untuk membuat setiap sekolah lingkungan menjadi unggul. Kemudian Shanghai juga membuat instrumen pembiayaan yang inovatif seperti entrustment management. Dan pemerintah kota mentransfer setengah dari surplus pajak pendidikan ke daerah-daerah yang secara ekonomi lemah dan mengamanatkan bahwa sekolah menengah atas menyediakan ruang bagi lulusan sekolah menengah dari kabupaten miskin. Anggaran pendidikan didasarkan pada informasi yang memadai dan transparan,
dan tersedia untuk umum. Jadi transparan, bisa diakses oleh umum. Kemudian adanya sistem audit internal dan eksternal yang tersedia untuk memverifikasi penggunaan sumber daya pendidikan. Nah, sekolah yang gagal dalam audit internal atau eksternal biasanya akan menerima sanksi hukum. Kaitan tentang sistem penganggaran pendidikan, sekolah-sekolah di Shanghai menerapkan kebijakan khusus bagi anak kurang mampu atau yang berasal dari ekonomi lemah. Mereka akan membantu siswa tersebut dengan biaya pendidikan. Kemudian sekolah-sekolah juga menyediakan makanan sekolah gratis. Dan tak lupa sekolah di Shanghai juga memberikan subsidi pendidikan bagi siswa penyandang cacat dan ekonomi sulit. Berkaitan dengan sistem pendidikan lagi, terjadi permasalahan tentang anak-anak migran yang terus menghadapi hambatan dalam mengakses sekolah wajib belajar publik setempat. Hal ini disebabkan karena anak-anak ini tidak dapat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan status kerja keluarga mereka, dan mereka tidak bisa mengakses sekolah menengah umum Shanghai setelah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Sekolah-sekolah di Shanghai menerapkan kurikulum yang merupakan perpaduan antara unsur tradisional dan modern. Kemudian adanya prinsip bahwa pendidikan harus berorientasi pada modernisasi ke dunia luar dan ke masa depan untuk memenuhi tuntutan peradaban berbasis pengetahuan atau knowledge-driven civilization sebagai jawaban terhadap tantangan abad 21. Adapun perubahan kurikulum bertujuan antara lain menciptakan generasi berwawasan luas yang memungkinkan setiap individu untuk menemukan, menggali, dan memperkaya potensi kreatifnya, serta menemukan kelebihan individualnya. Dalam dunia pendidikan di Shanghai, ideologi komunis tetap ada dan itu dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai mata pelajaran moral dan etik estetika yang merupakan mata pelajaran wajib bagi seluruh anak berkewarganegaraan Cina. Tetapi untuk warga negara asing mereka dibebaskan untuk mengikuti mata pelajaran ini. Pada Juli 2010 dilakukan kampanye nasional utama untuk meningkatkan pendidikan dalam dekade berikutnya yang berupa garis besar pengembangan jangka menengah dan panjang dalam reformasi pendidikan yang disebut sebagai Strategic Plan for Moving into an Era of Quality, Equity, and Individuality in Planning Education. Setelah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang akan membahas tentang sistem pendidikan di Shanghai. Dalam jurnal yang kami baca, sejarah sistem pendidikan Cina baru-baru ini dikatakan sangat dramatis. Mengapa demikian? Pada tahun 1960-an, dalam pergerakan revolusi kebudayaan, Cina menutup sistem pendidikannya dan bahkan menghapus sekolah. Setelah pergerakan itu, Cina mencoba bangkit dan melakukan pembangunan kembali yang berfokus pada kuantitas dan ekspansi, diikuti oleh upaya besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Shanghai adalah sebuah kota besar dan canggih. Pada tahun 2003, sistem Shanghai bahkan dianggap sebagai bagian besar yang masuk dalam rata-rata.
Pada tahun 2009 dan 2012, Shanghai mencetak rekor pertama pada program penilaian siswa internasional atau sering disebut PISA, mengalahkan sisanya di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Lalu bagaimana Shanghai menjadi sistem pendidikan nomor 1 di dunia? Apa yang mendorong nilai ujian tinggi bagi jutaan siswa terlepas dari latar belakang mereka? Dan bagaimana Shanghai mengatur itu dalam rentang waktu yang singkat? Seperti apa itu? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, Dr. Min Xuan Sang dari Shanghai Normal University dan seorang pemimpin di Komisi Pendidikan Shanghai dan pemenang Asia Society Leadership Award memberi pandangan sekilas kepada audiens tentang bagaimana sistem pendidikan Shanghai telah berhasil dan kemana arah selanjutnya. Ada 4 elemen tradisional dan 8 elemen modern yang dikemukakan Dr. Sang untuk memberikan pelajaran pada sistem lain, sekolah, dan distrik yang ingin menciptakan peluang kelas dunia bagi siswanya. Merefleksikan budaya Cina, Dr. Sang menguraikan 4 unsur tradisional yang mempengaruhi keberhasilan Shanghai dalam pendidikan. Yang pertama yaitu harapan yang tinggi dalam pendidikan. Jadi orang-orang Cina menahan diri dan anak-anak mereka ke sebuah bar. Maksudnya di sini karena mereka lebih mementingkan pendidikan mereka sehingga mereka bisa menahan diri untuk tidak keluyuran ke sana kemari. Nah, maksud yang kedua, kepercayaan yang kuat bahwa ketekunan dan kerja keras mengubah masa depan individu dan keluarga mereka. Jadi orang-orang di Cina sangat meyakini bahwa mungkin untuk mengubah nasib kehidupan jika ada upaya dilakukan. Nah, ada banyak legenda dari Cina yang mengatakan hal demikian sehingga orang Cina meyakini hal tersebut. Lalu yang ketiga yaitu rasa hormat. Rasa hormat yang dalam kepada guru dan banyak pendukung untuk pendidik di masyarakat. Jadi di Cina, guru sangat dihormati dan banyak masyarakat Cina yang berpendapat bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Nah, yang keempat yaitu sistem pemeriksaan terbuka dan publik sebagai mekanisme untuk melindungi 3 tradisi pertama. Jadi mereka memiliki 3 tradisi pertama. Seperti yang dicatat oleh Dr. Sang sendiri, banyak masyarakat lain menegakkan 3 tradisi pertama tersebut, yaitu Cina bukan satu-satunya tempat di mana ada harapan tinggi dan penghormatan terhadap pendidikan. Jadi Cina ini bukan satu-satunya tempat mereka untuk menimba ilmu. Mereka bisa ke misalnya ke luar negeri. Nah, namun untuk melanjutkan 3 kepercayaan tradisional pertama tersebut harus ada sistem yang memvalidasinya. Nah, sistem tersebut adalah sistem ujian terbuka yang banyak dilakukan di Cina. Lalu untuk penempatan ini dilakukan untuk penempatan sekolah menengah berdasarkan peraturan pemerintah dan menjadikannya manifest 3 elemen tradisional pertama. Nah, meskipun sistem ujian dikritik secara luas baik di dalam maupun di luar Cina karena terlalu banyak memberi tekanan pada siswa dan mempromosikan pembelajaran hafalan. Jadi mereka kebanyakan tuh hafalan. Nah, sistem itu berbasis prestasi. Jadi mereka ya mungkin fan-fan saja akan hal itu karena ada reward yang mereka dapat, ada reward yang mereka terima dari sistem tersebut. Kemudian semua siswa memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian dan banyak yang ditentukan oleh skor ini, ya, terlepas dari latar belakang keluarga dan keuangan mereka. Karena unsur-unsur budaya dan tradisional tidak mudah ditiru, sehingga banyak reformasi modern yang memberikan gagasan reformasi yang dapat ditinjau dan berpotensi untuk diadaptasi di tempat lain
dan disesuaikan agar sesuai dengan kondisi budaya lainnya, khususnya budaya Cina. Nah, kedelapan reformasi modern yang ditetapkan atau ditekankan Dr. Zhang meliputi yang pertama yaitu kebijakan pintu terbuka yang menyambut pengetahuan, pendekatan, dan cendekiawan terbaru dari luar negeri. Jadi mereka menerima pengetahuan, pendekatan, dan cendekiawan dari luar negeri. Banyak gagasan yang diterapkan di Shanghai berasal dari negara lain dan disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan budaya Shanghai itu sendiri. Lalu yang kedua, ketekunan pada peningkatan kualitas baik dalam perangkat keras dan perangkat lunak melalui rencana yang strategis. Lalu yang ketiga, menangani sekolah-sekolah yang berkinerja rendah dengan berbagai cara, termasuk manajemen yang diberdayakan dan mobilitas guru. Ini berkaitan dengan contoh pada poin pertama. Sebuah gagasan yang pertama kali ditemukan di Amerika Serikat ketika perusahaan swasta seperti Edison disadap untuk mengambil alih sekolah. Karena sekolah tersebut unggul, sehingga para pendidik Shanghai mengadaptasi gagasan tentang manajemen yang diberdayakan tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan swasta merenungkan apa yang akan terjadi jika sekolah dan kepala sekolah yang sukses ini diminta untuk mengelola sekolah yang berkinerja lebih rendah, dan berbagai staf pengajar dan strateginya. Lalu, manajemen Shanghai yang diberdayakan telah efektif dan menjadi sumber banyak penelitian. Nah, inilah contoh pembelajaran yang kami ambil, dan akan ada video untuk memperjelas contoh ini lebih mendalam. Lalu yang keempat, transformasi retribusi pendidikan lokal dan ke kabupaten kaya ke kabupaten miskin. Jadi ada transformasi distribusi pendidikan. Ya, ini berkaitan juga pada poin ketiga. Ada kaitannya. Lalu poin yang kelima, 3 putaran reformasi kurikulum dalam 3 dekade terakhir mengarah pada desentralisasi yang lebih besar dan kurikulum yang lebih berfokus pada inovasi. Jadi fokus mereka pada 3 dekade terakhir ini yaitu inovasi terlebih ke pendidikannya. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran baru yaitu poin ke-6 digabungkan dengan kurikulum baru, strategi pedagogis baru yang diluncurkan untuk memperkuat pengajaran. Nah, kemudian yang ke-7, pengembangan profesional guru ditingkatkan dengan berbagai pelatihan, misalnya in-service dan perangkat stimulasi. Nah, Shanghai sangat terkenal dengan sistem pembelajaran profesional guru yang luar biasa dengan jenjang karir yang luas, pelatihan di sekolah, kelompok penelitian aksi, dan berkelanjutan yang mendukung. Lalu poin ke-8, kuota pendaftaran 30% untuk siswa berprestasi di sekolah berprestasi rendah di sekolah menengah terbaik. Seperti banyak distrik, Shanghai berupaya agar semua sekolahnya berkinerja tinggi tetapi mengakui ada kesenjangan. Jadi mereka ingin meratakan pendidikan, tetapi ada kesenjangan juga yang mereka dapatkan, terlebih jika di sekolah yang memiliki prestasi rendah. Nah, mereka memegang tempat di sekolah-sekolah berkinerja tinggi untuk siswa-siswa berprestasi dari sekolah-sekolah berprestasi rendah lainnya untuk memberi mereka peluang keberhasilan. Nah, sementara secara bersamaan fokus mereka pada strategi untuk meningkatkan sekolah-sekolah yang berkinerja lebih rendah. Nah, tantangan inilah bagi Shanghai tetap menjadi fokus tanpa henti pada ekuitas dan memperluas sistem mereka yang sudah besar untuk mengakomodasi lebih banyak siswa. Contoh implementasi dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran di Shanghai yaitu kami mengambil evaluasi rekan kerja antar guru. Sebenarnya masih ada banyak,
tapi kami mengambil judul ini. Nah, perubahan paradigma dari tradisional ke modern membawa dampak yang signifikan bagi negara Cina, khususnya di kota Shanghai. Nah, perubahan tersebut terlihat juga dari perangkat pembelajaran yang semakin maju dan canggih. Tidak hanya itu, bahkan guru pun memiliki kompetensi yang semakin berkembang dan maju. Oleh karena itu, pemerintah Shanghai menginginkan pemerataan kualitas pendidikan baik guru maupun siswanya. Nah, dengan dukungan dari pemerintah kota dan masyarakat, sekolah yang kuat mengirim guru-guru mereka yang memiliki kompetensi di atas rata-rata ke sekolah yang memiliki kualitas rendah untuk memperkuat sekolah yang lemah. Nah, guru tersebut membagikan ilmunya ke guru-guru yang memiliki kompetensi di bawah rata-rata tersebut. Nah, kemudian sekolah atau instansi yang kuat ini menyediakan administrasi dan bimbingan pedagogis. Lembaga-lembaga yang terpilih tersebut umumnya terdiri dari pengajar, pensiunan kepala sekolah, dan guru yang sudah berpengalaman. Administrasi yang digunakan adalah pendekatan baru untuk meningkatkan kualitas sekolah yang lebih lemah di pedalaman Shanghai. Jadi fokus mereka itu ke sekolah-sekolah di pedalaman Shanghai yang memiliki kualitas lemah. Bisa dicek untuk lebih jelasnya bisa disimak di video berikut yang linknya sudah ada di dalam PPT. The Chinese people have very high expectation on education. All the families think education is important for their kids. So we set up the lifelong development of every child. Because in China, we have an old saying, if a person have no long-term planning, then the problem is near to you. In these days, many foreign experts and foreign educators will come to Shanghai to see the development of Shanghai education. I think in the past 30 years, Shanghai education developed very, very quickly. Kemudian kita masuk pada kondisi pendidikan keguruan di Cina. Di Cina, guru atau para pengajar mendapat tempat yang sangat penting di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sistem pendidikan keguruan di Cina meningkat. Nah, budaya Konfusius sendiri berperan penting dalam membentuk karakteristik orang Cina yang menghormati para guru. Jadi budaya ini membawa perubahan bahwa guru itu harus dihormati, sehingga tidak mengherankan apabila guru mendapatkan posisi dan strata yang penting dan mendapatkan kehormatan di negeri tirai bambu tersebut. Kemudian dikatakan juga pendidikan guru adalah salah satu elemen penting dari sistem pendidikan sosialis di Cina. Nah, pendidikan guru menjadi salah satu tulang punggung dalam kemajuan pendidikan di Cina selama 50 tahun terakhir. Nah, kita bisa lalu ada perhatian lebih telah ditunjukkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan sebagai bentuk keseriusan dalam membangun kualitas dan mutu guru yang bertaraf internasional. Cina telah berhasil membangun sistem pendidikan yang dewasa di berbagai level dan berbagai tipe untuk pendidikan keguruan tersebut. Lalu sistem tersebut juga sangat cocok dengan situasi dan kondisi para guru di negara tersebut, sehingga di Cina juga sudah tersedia institusi pelatihan guru dan sistem regulasi lain yang bertaraf internasional. Jadi
Profesi guru ini sangat diperhatikan oleh pemerintah, tidak hanya masyarakat, tapi pemerintah sangat terlibat dalamnya. Kemudian pendidikan guru di Cina ini dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama yaitu pre-service education dan yang kedua yaitu in-service training. Di dalam pre-service training terdapat program 4 tahun di institusi pelatihan guru termasuk program universitas, keguruan dan institut, dan program 3 tahun termasuk program training college dan sekolah pelatihan guru menengah. Nah, instansi pendidikan ini memberikan pelatihan yang layak terhadap guru-guru untuk level-level sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, universitas, dan yang lainnya. Sedangkan in-service training menyediakan instansi khusus untuk pelatihan guru-guru pendidikan sekolah. Instansi khususnya itu seperti les dan kursus atau pembelajaran tambahan. Nah, program pelatihan para guru juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jadi program in-service training mendapatkan banyak perhatian dari pemerintah. Banyaknya program-program yang disediakan seperti TV, program kelas malam, ujian online, dan masih banyak lagi. Itu merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu guru-guru di Cina. Kemudian dalam perekrutan guru di Cina resmi dilakukan oleh pemerintah. Meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah banyak memberikan otonomi kepada setiap sekolah, akan tetapi beberapa hal utama seperti masalah kualifikasi dan masalah gaji masih ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Selanjutnya, kualifikasi guru pada tiap jenjang pendidikan di Cina. Di sini ada 2 tabel yaitu strata pendidikan dan kualifikasi. Untuk pendidikan TK, kualifikasinya itu lulusan dari sekolah keguruan TK atau tingkat di atasnya. Lalu pendidikan SD lulusan dari sekolah keguruan juga tingkat dasar atau tingkat di atasnya. Nah, untuk pendidikan SMP lulusan dari sekolah keguruan tingkat atas atau dari pendidikan keguruan dalam sistem perguruan tinggi atau universitas. Kemudian untuk pendidikan SMA dan SMK, kualifikasinya merupakan lulusan dari sebuah perguruan tinggi resmi atau dari pendidikan keguruan selama 4 tahun dalam sistem perguruan tinggi atau universitas. Adapun kualifikasi dan penetapan standar untuk menjadi guru di sekolah menengah kejuruan tingkat menengah dan atas atau sekolah teknik akan diatur oleh Departemen Administratif terkait di bagian pendidikan. Jadi SMK ini ada bagian khususnya. Kemudian untuk pendidikan tinggi, kualifikasinya yaitu menyelesaikan program sarjana atau program pasca sarjana mereka sesuai dengan peraturan terkait. Lalu untuk pendidikan orang dewasa, kualifikasinya itu lulusan dari lembaga pendidikan tinggi tergantung pada tingkat dan standar dari kategori pendidikan orang dewasa terkait. Ini seperti kualifikasi ini seperti guru pada umumnya di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Selanjutnya yaitu gaji dan tunjangan guru. Gaji guru juga diatur oleh pemerintah dengan mengikuti landasan dari Teachers Law seperti di bawah ini. Pada poin pertama dikatakan bahwa rata-rata gaji guru tidak akan lebih rendah atau mungkin saja lebih tinggi dari pegawai negeri dan harus dinaikkan secara bertahap. Jadi
gaji guru ini selalu ada kenaikan di tiap tahunnya, sehingga sebuah sistem untuk promosi dan sistem kenaikan gaji yang teratur harus ditetapkan dan langkah-langkah khusus itu harus dirumuskan oleh Dewan Negara. Kemudian, guru sekolah dasar, menengah, dan sekolah kejuruan harus menikmati tunjangan yang sepadan dengan kontribusi waktu pengajaran mereka. Ya, itu jelas. Dan langkah-langkah khusus harus dirumuskan oleh Departemen Administrasi Pendidikan dan departemen terkait lainnya di bawah pimpinan Dewan Negara. Kemudian, pemerintah daerah setempat di berbagai tingkat harus memberikan subsidi untuk guru dan para lulusan dari sekolah menengah kejuruan atau dari sekolah teknik tinggi yang bersedia untuk melibatkan diri mereka dalam pendidikan dan pengajaran di daerah yang dihuni oleh etnis minoritas nasional atau di daerah terpencil dan miskin. Nah, hal tersebut sama seperti di Indonesia, ada tunjangan daerah terpencil untuk guru yang mengabdikan diri atau bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Lalu poin berikutnya, guru juga akan mendapat perlakuan yang sama seperti pegawai negeri dalam perawatan medis. Jadi mereka harus diberikan check up kesehatan rutin dan harus menikmati izin istirahat dan penyembuhan yang sudah diatur dalam prosedur yang seharusnya. Nah, lembaga medis akan memberikan kemudahan dalam perawatan medis bagi para guru. Setelah pensiun pun atau berhenti bekerja, guru tetap akan menikmati keuntungan materi seperti yang telah ditentukan oleh negara. Jadi di Shanghai ini guru sangat terjamin, baik dia saat menjadi guru walaupun setelah ia pensiun. Nah, dikarenakan kondisi kemajuan pendidikan di Cina yang beraneka ragam dan juga tingkat kesenjangan yang tinggi, oleh karena itu gaji guru pun sangat bervariasi untuk setiap daerah. Dalam beberapa tahun belakang ini, pemerintah terus meningkatkan gaji dan tarif hidup guru seiring dengan kemajuan perkembangan ekonomi di negaranya. Khususnya untuk guru yang rela mengajar di daerah barat, tunjangan yang diberikan juga semakin besar setiap tahunnya. Negara barat yang dimaksud sini yaitu daerah terpencil. Selanjutnya yaitu pangkat dan karir guru. Untuk dapat naik pangkat, setiap guru di Shanghai, Cina harus memenuhi kredit tertentu terlebih dahulu. Kredit tersebut dapat diperoleh melalui banyak jalur. Di antaranya adalah melalui pengalaman selama mengajar, nilai tinggi dalam evaluasi sekolah, lolos dalam ujian kenaikan pangkat, dan juga keikutsertaan akan pembinaan guru. Biasanya untuk dapat naik satu pangkat ini, seorang guru memerlukan paling sedikit 2 tahun dan bisa mencapai 5 tahun untuk tingkat tertentu. Jadi untuk naik tingkat itu cukup lama tergantung dari tingkatnya. Lalu dikatakan juga sekolah atau lembaga pendidikan lainnya harus melakukan penilaian terhadap kesadaran politik para guru. Jadi mereka juga diharapkan dapat sadar tentang pentingnya politik dan tingkat ideologi, tingkat profesionalitas, etos kerja, dan performa mereka. Nah, biasanya Departemen Administrasi Pendidikan akan membimbing dan menguasai penilaian untuk para guru di Shanghai, Cina tersebut. Penilaian dilakukan dengan cara objektif, adil, dan akurat. Dalam proses penilaian pun, pendapat dari guru, rekan-rekan, dan siswa harus dipertimbangkan juga. Kemudian hasil penilaian akan menjadi patokan dalam pengangkatan guru dan pembayaran gaji
menyusun hukuman yang terkait. Nah, dalam jenjang karir guru di Cina, kepala sekolah bukanlah pangkat teratas. Bagi seorang guru pada pendidikan tertentu, misalnya profesor, dalam pendidikan universitas, mereka tidak bisa mengalami kenaikan pangkat lagi dalam stratanya. Jika yang bersangkutan berkenan ingin menjadi kepala sekolah, keputusan pusat akan diambil oleh pemerintah daerah yang diberi tugas oleh pemerintah dalam menangani instansi pendidikan yang terkait. Inovasi pendidikan mutakhir di Cina. Sebelumnya, metode pengajaran Cina meniru metode pengajaran Uni Soviet. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet dan menanjaknya Amerika Serikat, metode pengajaran di Cina sedikit banyak meniru metode dari Amerika Serikat. Akan tetapi, seiring pesatnya kemajuan dalam segala bidang yang dicapai oleh Cina, negara ini mulai mengembangkan metode pengajaran yang cocok dengan budaya dan adat istiadat negaranya sendiri. Ahli memprediksi, ke depannya metode pengajaran yang digunakan akan semakin terbuka dan bervariasi. Melihat perkembangan zaman, para guru harus mendapatkan kualifikasi yang cukup untuk menjadi seorang guru. Dan pemerintah Cina merasa harus memasukkan pelajaran sains dan teknologi. Hal ini menjelaskan bahwa paradigma pendidikan di Cina mencoba menggabungkan model tradisional dan modern. Artificial Intelligence. Adapun bentuk inovasi pendidikan terbaru di Cina adalah Artificial Intelligence atau AI. Perkembangan terkini dalam kecerdasan buatan telah menyita perhatian dunia. Tekanan dari bisnis dan industri untuk berubah telah membuat setiap negara mulai memperhatikan perubahan teknologi AI yang dapat membawa ke berbagai bidang. AI menjadi fokus baru kompetisi internasional dan pada saat yang sama merupakan peluang pengembangan baru dan bahkan untuk kemanusiaan itu sendiri. Sebagai negara berkembang pada titik ini, Cina sedang memperhatikan sumber dayanya, baik manusia, alam, data, atau kecerdasan dan hubungan di antara mereka. Pada bulan Juli 2017, Dewan Negara Cina menerbitkan rencana pengembangan kecerdasan buatan generasi berikutnya. Dokumen tingkat negara yang penting ini menyatakan perlunya Cina mengambil setiap keuntungan dari peluang strategis besar yang disajikan oleh pengembangan AI, membangun di atas keunggulan penggerak pertama yang telah dimiliki Cina di bidangnya, dan mempercepat pertumbuhannya menjadi pusat inovasi teknologi. Laporan itu juga menjelaskan bahwa AI harus diterapkan secara luas dalam pendidikan dasar, pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan kewarganegaraan, dan bahwa Cina harus melatih generasi baru yang memiliki talenta terampil dengan AI. Ketika zaman baru dengan pendekatan AI, Cina sedang melihat berbagai strategi baru dan pendekatan baru untuk bidang pendidikan. Dengan pandangannya pada jangka panjang dan segera, pendidikan dasar dan pendidikan tinggi meletakkan komprehensif strategi AI untuk tenaga kerja terampil dan untuk pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, negara ini juga memiliki sejumlah besar perusahaan teknologi tinggi yang secara aktif berpartisipasi dalam mengeksplorasi bagaimana penggunaan AI dapat mengubah pendidikan. Tujuan pendidikan ini telah ditetapkan di bawah lingkungan refleksi pada hubungan antara AI dan kecerdasan manusia, kolaborasi antara manusia dan mesin, dan berbagai perkembangan masa depan.
Pendidikan di Cina mulai menyadari transformasi dari penekanan sistemik tradisional pada kelengkapan pengetahuan akademis dan struktur pengetahuan itu dengan pernyataan pelatihan keterampilan yang rendah menjadi bobot yang sama untuk meningkatkan kemampuan siswa dan kualitas pemikiran mereka untuk berpromosi dengan baik. Perkembangan yang menyeluruh menurut Wang tahun 2019. Relevan dengan bidang AI, standar revisi untuk kurikulum teknologi informasi pendidikan menengah mencakup konten pedagogis spesifik untuk AI. Kurikulum TI sekolah menengah yang direvisi tidak lagi berpusat pada komputer dan internet, melainkan berfokus pada data, algoritma, sistem informasi, dan masyarakat informasi. Kurikulum TI tidak hanya dimaksudkan untuk menghilangkan buta komputer, tetapi lebih sebagai jalan bagi siswa untuk berkenalan dengan dunia dan untuk memahaminya dan mengubahnya. Kurikulum IP sekolah menengah telah menambahkan kursus AI, masing-masing 18 jam kelas, dengan total 36 jam kelas. Melalui mempelajari modul kursus AI, siswa belajar tentang konsep dan perkembangan historis AI dan dapat menggambarkan proses realisasi algoritma AI umum. Melalui modul di mana mereka mengembangkan aplikasi teknologi cerdas sederhana mereka sendiri, mereka mendapatkan pengalaman langsung dengan teknik dan proses dasar merancang dan menciptakan sistem cerdas sederhana, memperkuat rasa tanggung jawab mereka dalam menggunakan teknologi cerdas untuk melayani perkembangan manusia. Melalui pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, menggabungkan AI dan eksplorasi program lain untuk memberikan siswa landasan menyeluruh dalam pemikiran interdisipliner, mode dasar pemikiran di balik AI dapat menembus studi siswa dan kehidupan sehari-hari. Saat ini, materi kursus sekolah menengah baru sedang dikembangkan berdasarkan standar kurikulum nasional yang direvisi. Buku pelajaran dan metode baru dijadwalkan mulai digunakan di seluruh negara mulai September 2019. Langkah selanjutnya dalam reformasi kurikulum untuk memasukkan AI akan menjadi tingkat pendidikan menengah yang saat ini sedang dipertimbangkan. Memperluas pendidikan AI di tingkat pendidikan tinggi, Cina saat ini sedang membangun lingkungan khusus AI dan berupaya untuk meningkatkan pelaksanaannya, membuat jurusan khusus di AI, dan mempromosikan pengembangan kursus studi tingkat atas di bidang AI. Hingga Mei 2018, Cina telah mendirikan 32 perguruan tinggi AI. Lembaga penelitian universitas memperkuat kerjasama di antara akademisi, penelitian dan produksi, dan di antara kursus AI, perusahaan, dan lembaga lainnya. Cina mendorong perguruan tinggi dan universitas tersebut dengan program AI yang ada untuk memperluas ruang lingkup mereka untuk mendirikan jurusan majemuk dan menekankan integrasi lintas disiplin ilmu AI dengan matematika, ilmu komputer, fisika, biologi, psikologi, sosiologi, hukum, dan bidang lainnya. Ketika AI berkembang, pendidikan tinggi harus melatih para profesional yang berspesialisasi dalam AI dan membantu para profesional dalam disiplin lain untuk juga memahami, memanfaatkan, dan mengintegrasikan AI. Sektor pendidikan tinggi di Cina melatih para profesional multitalenta, keduanya berpengalaman dalam teori AI, metode, teknik, produk, dan aplikasi,
dan secara lateral mengetahui penggunaan AI dalam bidang ekonomi, sosiologi, manajemen, hukum, pendidikan, dan bidang lainnya. Dan kampanye untuk memperkuat pendidikan sains dasar, Cina secara luas mengembangkan berbagai kegiatan pendidikan AI untuk mendorong para profesional teknologi di seluruh negeri untuk berpartisipasi dalam upaya mempopulerkan pendidikan AI dan meningkatkan pengetahuan masyarakat secara umum tentang AI, membangun dan meningkatkan semua aspek dasar infrastruktur untuk pendidikan sains AI. Kegunaan semua jenis platform untuk inovasi AI sepenuhnya diwujudkan dalam tampilan pendidikan sains dan museum sains. Pada 2017, Kementerian Sains dan Teknologi mengumumkan platform nasional pertama untuk inovasi dan pengembangan AI Cina generasi baru. Dengan platform ini, Cina dapat memiliki kompetisi AI dan segala macam inovasi ilmiah dan meningkatkan partisipasi para ilmuwan dalam penyebaran pendidikan AI. Cina berharap untuk menyediakan pendidikan bagi semua orang, untuk mendorong penyebaran pemrograman dan pendidikan AI secara bertahap, dan mendorong partisipasi semua bidang masyarakat. Melihat pendidikan dari perspektif pengembangan AI, sistem di Cina secara proaktif beradaptasi dan bersiap menghadapi tantangan. Melalui pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan kewarganegaraan, negara ini melatih populasi untuk memiliki keterampilan inti, kemampuan profesional, dan konsensus intelektual yang perlu dipersiapkan untuk AI dan sedang menyiapkan pembelajaran seumur hidup dan peralatan kerja diperlukan untuk masyarakat cerdas di masa depan. Itu perkembangan AI, kemajuan berkelanjutan dalam pengenalan suara, pengenalan gerakan, pengenalan ekspresi wajah, dan pengenalan gelombang otak menyediakan alat-alat baru untuk penelitian pendidikan. Penelusuran penerapan teknologi ini di lingkungan pendidikan, cara penerapannya, dan efektivitasnya menjadi arah baru penelitian pendidikan. Pada 2017, National Natural Science Foundation of China menambahkan kode baru untuk penelitian pendidikan untuk mendorong kolaborasi dan integrasi antara ilmu alam dan ilmu sosial dan untuk mendorong pembentukan mode baru penelitian pendidikan interdisipliner. Secara objektif, teknologi dasar untuk AI belum menghasilkan kemajuan terobosan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi ketika daya komputasi meningkat dan integrasi dalam semua aspek masyarakat mendorong konsolidasi dengan produksi, pengetahuan populer, dan penerapan AI semakin berkembang. Memastikan bahwa interaksi antara AI dan pendidikan adalah hubungan yang bermanfaat sangat penting. Jika AI atau pendidikan berada terlalu jauh di depan atau terlalu jauh di belakang yang lain, kekuatan produksi dan hubungan produksi tidak sejalan dan menjadi tidak mampu membawa kita ke era baru. Untuk mencapai tujuan ini akan membutuhkan perencanaan jangka panjang dan beberapa tahap. Di Cina, pendidikan AI telah direncanakan untuk berbagai tahap sekolah dengan sistem yang secara aktif disesuaikan melalui pendekatan top-down secara paksa, memproklamirkan di tingkat pemerintah
pentingnya pendidikan AI membuat lebih mudah bagi Cina untuk menangkap peluang strategis penting yang disajikan oleh pengembangan lapangan dan perusahaan-perusahaan internet Cina pada saat yang sama bekerja untuk mendorong dan berinovasi untuk menerapkan teknologi AI dalam sistem pendidikan. Pendidikan akan berubah seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmiah dan teknologi di industri. Ketika AI dan pendidikan mulai bersinggungan, Cina sedang mencari cara untuk menggabungkan desain sistem pendidikan top-down dengan aplikasi pengajaran dari bawah ke atas, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat sepenuhnya siap ketika melangkah memasuki zaman AI, untuk mendukung setiap contoh pengembangan pribadi saat kita memasuki zaman sistem cerdas, dan untuk menciptakan dan menjaga semua orang yang akan membantu membangun AI generasi baru. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa cuci tangan and stay at home.